Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat iman dan kesempatannya, sehingga kita pada bulan suci bulan Ramadan ini di tahun 1443 Hijriah kita masih diberi kesempatan, kenikmatan, kesehatan untuk menjalankan ibadah puasa. Lalu sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada umatnya yang setia mengikuti beliau, ittiba kepadanya hingga yaumul akhir nanti. Semoga kita semua termasuk dari golongan umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam menganjurkan umatnya untuk bersabar dalam 3 hal. Yang pertama, bersabar dalam ketaatan kepada Allah dengan menjalankan seluruh perintahnya. Lalu yang kedua, bersabar dalam kemaksiatan kepada Allah, sehingga kita dapat terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Lalu yang ketiga, bersabar dalam menerima segala kejadian, segala sesuatu yang menimpa diri kita, entah itu perbuatan yang menyenangkan ataupun yang menyakitkan. Jadi, yang pertama, bersabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih kita harus bersabar dalam beribadah kepada Allah? Karena jika kita tidak bersabar dalam beribadah kepada Allah, maka nanti akan ada kondisi di mana kita lelah, kita tidak mempunyai waktu, tidak sempat. Nah, di saat itu kita tidak melaksanakan ibadah satu kali pertama. Hari selanjutnya mungkin bisa, tapi selanjutnya karena kita tidak konsisten, tidak bersabar dengan ibadah yang kita lakukan, tidak dawam, maka kita akan meninggalkan itu secara bertahap. Jadi tadinya rajin, awalnya rajin, tapi karena kita tidak bersabar dalam melaksanakan ibadah itu, maka nanti kerajinan itu akan berkurang sedikit demi sedikit. Bahkan nauzubillah sampai hilang dari diri kita. Jadi kesabaran itu sangat dibutuhkan dalam ketaatan kepada Allah, menjalankan segala perintahnya tanpa membantahnya sama sekali. Lalu yang kedua, bersabar dalam kemaksiatan kepada Allah. Nah, ini adalah kesabaran yang pasti sudah diketahui oleh teman-teman semua, oleh para pemirsa. Kenapa kita harus bersabar? Karena setiap saat, setiap waktu, setan itu selalu menggoda kita untuk melakukan hal
yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala ataupun menggoda kita dengan segala cara apapun. Karena Allah selalu berusaha untuk menyeret anak Adam agar dia bisa masuk ke neraka bersamanya. Karena itu adalah janji iblis atau syaitan pada saat dia dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Maka dari itu, kita harus melatih kesabaran kita untuk menahan diri dari godaan syaitan, dari kemaksiatan, dari perbuatan keji dan mungkar. Karena jika kita terseret satu langkah saja, maka itu sudah menjadi lampu hijau bagi syaitan untuk menarik kita lebih dalam lagi, sehingga nantinya kita akan terjebak dalam keterpurukan, dalam perbuatan keji dan mungkar itu, dan mungkin kita akan susah untuk naik kembali dari jurang tersebut. Nah, lalu yang ketiga, bersabar untuk menerima, bersabar dan bisa menerima segala sesuatu yang menimpa kita, entah itu hal yang menyenangkan ataupun yang menyedihkan, menyakitkan bagi kita. Kenapa begitu? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 216, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa 'asa an tuhibbuna syai'an wa huwa syarrul lakum. Allahu ya'lamun wa antum la ta'lamun. Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu, kamu benci sesuatu nih, tapi padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu berdampak buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Dari firman Allah di atas tadi, dapat kita simpulkan, dapat kita artikan bahwa tidak semua kejadian menyakitkan yang kita alami itu akan berdampak buruk kepada kita. Begitupun sebaliknya, boleh jadi sesuatu hal yang kita suka, yang menyenangkan bagi kita, justru itu akan membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak banyak, tidak sedikit hal yang menyenangkan bagi kita, justru itu akan membawa kita semakin jauh kepada pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sedikit pula kejadian yang menyakitkan bagi kita, itu justru akan membawa kita pada pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kita harus melatih kesabaran kita untuk menerima segala suatu hal yang menimpa diri kita, entah itu hal yang menyenangkan ataupun menyakitkan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari 3 kesabaran tadi yang sudah saya jabarkan, dapat kita simpulkan bahwa kita harus bisa bersabar dalam segala apapun yang ada di dunia ini. Semua itu butuh kesabaran. Karena apa? Kalau kita tidak sabaran, maka kita akan menerima konsekuensinya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita 1400 tahun yang lalu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waman yatasabbar yusabbiruhullahu wa ma u'ti ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabri."
Siapa yang melatih kesabaran atau siapa yang melatih bersabar, melatih dirinya untuk bersabar, maka Allah akan menjadikannya bersabar. Dan tidak ada suatu pemberian kepada seseorang yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi dari sabda Nabi tadi bisa kita tarik lagi kesimpulan bahwa yang namanya bersabar itu tidak instan. Namanya juga bersabar, jadi ada tahapnya, ada prosesnya. Jadi kesabaran itu bukan sesuatu yang akan kita dapatkan dengan mudah. Kita harus melatihnya, kita harus mengasahnya agar kita bisa bersabar dan Allah memberikan kesabaran itu. Karena Allah lah yang memberikan kesabaran itu, seperti hadis tadi. Sehingga jika kita sudah mendapatkan kesabaran itu dengan susah payah, kita akan dapat menikmati kehidupan dunia ini dengan bahagia, dengan nyaman, tentram, karena kita tidak akan gelisah dengan sesuatu hal, dengan semua hal yang menimpa kita di dunia ini. Karena pada hakikatnya kita hidup di dunia ini adalah ujian. Maka dari itu, bersabarlah. Karena bersabar adalah kunci dari kebahagiaan hidup kita semua. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada sesuatu yang salah, maka itu dari dalam diri saya sendiri, dan jika itu benar, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sang pemilik kebenaran mutlak. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.